Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nanda Zulkifli. Pada hari ini akan memandu jalannya kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini dengan narasumber yang begitu luar biasa tentunya pada siang hari yang berbahagia ini, dan tentu juga dengan tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema webinar rutin Pusat Kesiapan Kerja sebelumnya. Tema kita hari ini adalah membangun bisnis dari nol, cerita alumni menjadi entrepreneur muda. Dan tentu hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang begitu luar biasa. Selamat siang Pak Dandi, bagaimana kabar hari ini Pak? Siang, Mas Zul. Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini dan juga memberikan kesempatan kepada Pak Dandi untuk berbagi kepada kita semua, saya akan memberikan beberapa informasi penting kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Yang pertama adalah diharapkan kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir kegiatan, agar nanti di akhir kegiatan teman-teman sekalian bisa mendapatkan link absensi sebagai prasyarat utama teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan sertifikat yang nanti akan dikirimkan melalui email teman-teman masing-masing. Dan tentunya juga Pusat Kesiapan Kerja Universitas Desa Unggul akan terus mensupport seluruh mahasiswa dan alumni untuk bisa mendapatkan pelatihan dan juga ilmu soft skill seperti ini sebagai bentuk dan upaya universitas agar menghadirkan lulusan-lulusan yang bisa berpotensi dan juga bermanfaat tentunya di kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan tentu hari ini kita akan membahas seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya kita akan berbagi dengan Mas Dandi. Mas Dandi akan berbagi kepada kita, maksud saya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya membangun bisnis dari nol. Kebetulan juga Mas Dandi adalah alumni Universitas Esa Unggul ya Mas ya? Betul, tahun 2012. Tahun 2012, wah, luar biasa. Itu saya masih kelas kelas berapa ya? Kelas 2 SD mungkin ya. Dan memang Mas Dandi juga akan berbagi gimana caranya membangun bisnis dari nol dan juga tentunya nanti akan memberikan motivasi kepada kita. Mungkin one day juga kita bisa seperti Mas Dandi, bahkan lebih seperti itu Mas Dandi ya. Betul. Dan teman-teman sekalian, saya akan sedikit terlebih dahulu untuk membacakan background daripada Mas Dandi. Dan di sini Mas Dandi punya banyak sekali pengalaman yang tentunya memang relevan dengan apa yang akan disampaikan hari ini. Beliau merupakan founder of Dandi Consulting di 2021 sampai dengan sekarang, dan beliau merupakan mahasiswa di Kahfi BBC Motivator School dimulai 2023 sampai dengan sekarang. Beliau juga merupakan passion accelerator ya Mas ya. Accelerator, ya. Dimulai dari 2014 sampai dengan sekarang, wah luar biasa. Beliau juga merupakan co-founder Bimbel Priority Jogja dan merupakan co-founder juga di Sekolah Generasi Bahagia seperti itu. Dan berbagai macam sertifikat yang sudah didapatkan oleh Mas Dandi, mulai dari Searching Engine Optimizations atau SEO, Digital Marketing Advance. Beliau merupakan juga seorang business systemization dan juga sudah pernah mendapatkan berbagai sertifikat lain yang tentunya memang sertifikat-sertifikat ini rasanya sangat amat bermanfaat, dan mungkin nanti juga Mas Dandi bisa sharing nih kepada kita kenapa kita harus dan juga perlu untuk mendapatkan sertifikat semacam ini. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi Mas Dandi, saya berikan kesempatan untuk berbagi kepada kita semua khususnya terkait dengan bagaimana cara membangun bisnis dari nol seperti itu, dan khususnya bagi seluruh mahasiswa Esa Unggul. Terima kasih. Saya sampai jam berapa, Mas Zul? Sampai 14.30, Mas. Oke, nanti akan ada sesi pertanyaan atau bagaimana? Iya, betul. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Mungkin Mas Dandi 20 menit sebelum waktunya selesai boleh memberikan kesempatan untuk teman. Gitu. Oke. Baik. Sebentar ya, saya kirim WhatsApp-nya dulu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya ini kali berapa ya saya dipanggil lagi ya untuk bisa sharing, dan ini kalau nggak salah ini kali kedua ya saya ngisi Zoom. Sebelumnya sudah pernah di tahun lalu kalau nggak salah, dan sebelum-sebelumnya bahkan sebelum pandemi saya pernah juga sharing ya di Esa Unggul langsung di Aula Kemala ya. Masih nggak Mas Zul? Aula Kemala masih ada ya? Masih berdiri kokoh. bahkan sekarang udah jauh lebih bagus, Mas. Iya. Sekarang udah ada layarnya yang udah lebih oke lah. Oke, udah Videotron kayaknya sekarang Ya, ya. udah Videotron betul sekali. Kalau tahun lalu kan masih pakai LCD tuh. Masih LCD ya, udah Videotron temennya Megatron sama Ultron ya. Oke teman-teman semua ya yang sekarang lagi menyaksikan ya, walaupun ya tidak ada yang on cam ya. Sebenarnya saya kalau di Zoom itu kalau pesertanya nggak ada yang on cam itu saya pasti kabur biasanya ya, jujur aja gitu ya. Karena salah satu ya kalau di kita, apalagi kalau saya di Islam ya, di Muslim, bahwasanya ada adab sebelum ilmu ya teman-teman gitu. Jadi makanya kalau ada di sini ya dari mungkin 17 peserta yang bisa on cam ya,
itu sangat menyenangkan hati saya banget ya. Selain Mas Zul tentunya ya yang membantu memandu acara. Jadi bagi teman-teman ya, untuk saya bisa memastikan memang mendengar ya. Jadi boleh ya, kalau memang ingin lebih menyenangkan hati pembicaranya siang ini ya teman-teman bisa on cam ya. Tapi kalau memang ternyata teman-teman sedang mungkin sibuk atau sambil ngerjain tugas ya, jadi silakan ya. Saya doakan teman-teman semua yang menyaksikan ya dan mendengarkan ilmu ini ya bisa benar-benar masuk ya ilmunya seperti itu ya. Oke, masih belum ada yang on cam. Kalau gitu saya ingin tanya aja di kolom chat ya. Siapa yang memang sudah siap belajar boleh ketik satu ya, biar saya tahu apakah teman-teman mendengarkan gitu. Karena sayang sekali ya kalau saya sharing materinya ya tapi teman-teman nggak ada yang dengerin juga. Kalau Mas Zul aja mendingan saya zoom aja berdua sama Mas Zul ya gitu. Wih, pembicaranya galak banget ya. Wah, tonton teman-teman, saya dari tahun 2010 memulai bisnis di Esa Unggul ya. Di semester 6 itu saya sudah disiplin sama diri saya pribadi gitu ya. Dulu ikut seminar ya teman-teman semua, itu saya ikut seminar itu dulu Mas Zul, itu saya berbayar Mas. Saya jarang ya, saya ulangi, saya jarang mengikuti seminar gratis. Ya, jujur ya. Saya udah mulai jualan waktu di Desa Unggul, dulu inget banget saya sama Pak Arif ya. Pak Arif itu dulu saya jual ini jasa jasa apa untuk upgrade OS BlackBerry waktu itu Mas Zul. Ya, saya ingat banget Pak Arif itu kasih saya 200.000. Ya, padahal harganya 50.000, Pak Arif kasih saya 200.000 dan itu kali pertama saya ke ruang rektor. Ya, Mas Zul pernah gak ke ruang rektor di lantai 2? Alhamdulillah pernah. Nah kan langsung beda dunia ya, keren banget tempatnya gitu ya, ada guci-guci besar ya, kayak berasa masuk XX1 lah gitu ya. Ya di situ tuh saya dikasih 200.000 waktu itu. Jadi kalau kita mulai bisnis apapun kendalanya ya, jadi itu pasti akan ada banyak orang yang support kok ya, selain memang dengan kesulitan-kesulitannya gitu ya. Nah, sampai sekarang juga belum ada yang ketik nih ya. Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Saya minta untuk teman-teman semua di sini ketik satu ya kalau teman-teman sudah siap untuk mendengarkan ya. Kalau masih belum ada, mungkin saya akan live 5 menit lagi ya. Nah, sudah ada ya. Terima kasih Mbak Safana. Ya, pasti Mas Zul bingung nih. Wah, gila pembicaranya ngeri banget ya. Iya, teman-teman. Kalau nggak diginiin, ya kita sebagai mahasiswa nggak bisa, teman-teman ya. Karena banyak dari kita cuman ngerasa semua pembicara sama aja. Ya, ini gue cuman sekedar dapat sertifikat, menggugurkan kewajiban. Ya, sayang banget teman-teman ya. Ya ini saya karena di Esa Unggul aja ya, ini mungkin kita forum dalam aja. Selamat datang Pak Solihin, Masya Allah. Ya. Salam kenal Pak, saya Dandi, alumni tahun 2012 Pak. Oh iya Pak. Masya Allah. Pak Oh, Solihin mau buka acara dulu atau mau menyambut mungkin? kita lanjut aja Pak. Aman ya? Iya, Gimana? gitu ya teman-teman ya. Jadi ya to be honest aja ya teman-teman ya. Saya memimpin banyak bisnis saya, memimpin puluhan karyawan. Saya selalu pakai dua hal ya. Nanti saya akan share juga di slide-nya gitu. Jadi so thank you banget ya untuk teman-teman yang udah ngisi kolom komentarnya ya, dari Mbak Safana Maulia, kemudian Mbak Wanita, Mbak Wania ya, Pak Solihin, Mas Solihin mungkin ya. Mas Raffi, Anggi, Mas Kalis ya, cewek mungkin ya, Mbak Anggi, Mbak Lorena yang namanya kayak bus ya. Kemudian Mbak Novi yang lahirnya bulan Oktober. Kemudian ada DMS ya. Oke, thank you ya teman-teman semua ya yang udah mau buat kontribusi ya. Oke, Bismillah. Saya mulai ya. Nggak jadi ngambek pembicaranya. Mamam dahulu ya. Kapan lagi ya pembicara mulai begini ya. Karena ini pembicaranya sangat-sangat berkualitas ya. Masya Allah. Sampai ya Mas Zul, saya tuh kalau ngisi Mas Zul ya Pak Solihin, saya kalau ngisi tuh nggak ada tarif ya, karena saya jadi pembicara itu bukan cari uang di sana ya. Jadi kalau orang nanya red cardnya Mas Dandi berapa kalau ngisi acara, nggak ada ya. Saya bukan cari uang di sana. Jadi kalau memang kamu ada budget sekian ngikut, nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau kamu memang butuh apalagi kegiatan sosial, saya akan support. Saya yang jalan, kalau perlu saya yang keluar uangnya ya, karena uang saya adanya di bisnis saya, bukan saya jadi pembicara kayak gini lah gitu ya, gitu teman-teman. Jadi sayang ya kalau teman-teman di sini eh, hanya sekedar online lalu ditinggal ya. Saya mendingan nggak saya kasih ilmunya ya. Saya mendingan ini Zoom yang tadi aja yang ngechat gitu ya. Udah sisanya kita keluarin aja ya gitu. Jadi galak banget ya Mas tadi. Wah, teman-teman ya. Karena nanti ketika teman-teman lulus ya dari Esa Unggul, itu dunia luar lebih mengerikan lagi. Ya, kita sekarang di kampus masih nganggo-nganggo, paling yang marah dosen gitu. Tapi kalau kita nanti keluar, teman-teman
misalkan mau jadi entrepreneur, teman-teman ngango-ngango kayak saya, ngango-ngango saya digugat 200 juta. Ya, karena apa? Kerja saya jelek, orang minta uangnya balik. Ya, akhirnya saya bangkrut. Gitu ya. Jadi ya, saya rasa teman-teman semua di sini yakin ya, pasti bukan orang seperti itu ya. Wah, udah Mas Dandi cukup, gas langsung. Oke ya. Baik, thank you ya buat Esa Unggul yang udah ngundang saya lagi ya. Masya Allah, semoga nggak kapok ya dengerin cerita saya di awal ya. Terutama Mbak Ria nih ya, Masya Allah. Mbak Ria ini kakak saya banget ya. Dulu dari awal saya masuk ke Esa Unggul sampai sekarang Mbak Ria segitu-segitu aja wajahnya ya. Masih tetap awet muda ya Mbak Ria ya, Masya Allah. Kemudian Mas Zul ya, yang di fotonya sama aslinya lebih ganteng fotonya, oh salah ya, lebih ganteng aslinya ya. Oke, thank you Pak Solihin ya udah on cam juga ya. Nah ini awal teman-teman, jadi saya murni lulusan Esa Unggul dan saya menunjukkan ijazah saya ya, jadi saya benar lulusan Esa Unggul. Wah, gawat deh ya, offside gua. Ya, ya, jadi saya lulusan Esa Unggul teman-teman. Saya lulus pada tahun 2012 ya, tepatnya 29 Maret. Dan fun fact teman-teman, saya lulus alhamdulillah 3,5 tahun. Ya, gitu deh Unggul. Karena waktu itu kenapa saya bisa lulus 3,5 tahun? Karena saya malas. Ya, saya orang yang malas, Mas Zul. Saya tipikal orang yang kupu-kupu, kuliah pulang, Pak Solihin. Ya, ya, saya jarang kura-kura, kuliah rapat jarang ya. Saya nggak ikut kayak kegiatan-kegiatan kampus enggak gitu. Jadi saya kebanyakan kupu-kupu. Tapi saya kura-kura yang lain, ada kuliah rapat ya, karena saya mulai mencari kegiatan. Gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah dan waktu itu Pak Arif ya yang menjadi wisuda saya, cuman saya cari fotonya belum ketemu ya. Nanti mungkin next saya cari fotonya yang saya masih dikasih toga sama Pak Arif ya, dipindahin. Terus Pak Arif bilang ke saya, "Selamat dan hari ini kamu pengangguran." Oh iya. Oh bukan, bukan. Ya, saya sudah mulai jualan waktu itu teman-teman. Jadi pas saya semester 7 udah selesai. Jadi di semester 6 lah saya mulai bisnis saya teman-teman ya. Disitulah saya mulai dan Esa Unggul lah menjadi tempat cikal bakal saya mulai bisnis sekarang sampai udah 15 tahun Mas Zul Mas Solihin. Jadi saya sudah 15 tahun semenjak dari lulus di Esa Unggul ya. Gak usah ditepuk tanganin terus karena saya bukan burung dara Mas Zul ya. Yuk kita lanjut lagi. Ya, ini teman-teman sedikit tentang saya ya. Kenalkan, nama saya Dandi Kurniadi. Ya, Dandi itu artinya kalau di bahasa Inggris jadi panggilnya Dandy ya gitu. Jadi Dandy itu artinya sangat baik atau pesolek ya. Jadi ya insya Allah dengan saya bisa sharing teman-teman makin baik masa depannya ya. Amin ya robbal alamin ya. Tadi sekilas tentang saya ya, mungkin Pak Solihin tadi baru join. Mas Dandi sekarang bisnisnya apa? Saya lagi utama sekarang namanya di Dandi Consulting. Ya, apa itu Dandi Consulting? Kami adalah konsultan digital marketing spesialis customer service WhatsApp dan Meta Ads gitu. Ya, jadi kami membantu klien untuk mendatangkan calon pembeli yang lebih banyak. Ya, ibaratnya kampus, maka saya membantu bagaimana caranya mendatangkan calon siswa mahasiswa yang lebih banyak dan bagaimana caranya membuat mahasiswa tersebut yakin untuk memilih kampus tersebut. Nah, itu spesialisasi kami di Dani Consulting. Kemudian saya lagi kuliah lagi sekarang di Kavi ada namanya di Bintaro, kuliahnya gratis dan membahas tentang kepemimpinan ya. Itu sebagai kita untuk terus belajar. Ya, seperti itu teman-teman. Ini beberapa sertifikasi yang pernah saya ambil. Mungkin saya sertifikasi udah habis sekitar 500 juta teman-teman untuk saya belajar selama 15 tahun ini dalam rangka mendukung agar kita bisa terus naik ya, terutama disiplin naik pikirannya ya, gitu. Karena kan sebagaimana kata hadis ya Allah sebagaimana prasangka hambanya ya. Jadi kalau kita mau lebih baik ya maka prasangkanya baik, kemudian tindakannya juga baik. Seperti itu. Ya, nah ini beberapa bisnis yang pernah saya jalani. Ya, saya pertama kali bangkrut di sini. Ini awal saya bangkrut di dunia website. Itu saya jalan 5 tahun. Ya, dan bangkrut tadi ya saya bangkrut kurang lebih ada hutang 200 juta dan baru 3 tahun akhirnya hutangnya lunas. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini posisinya saya baru menikah. Jadi saya nikah Agustus, Desember saya bangkrut ya gitu. Jadi dan ini di tahun 2012 maaf 2016 ya, jadi dari 2012 di Esa Unggul, padahal saya anak marketing, by the way saya anak manajemen, weh gitu ya, saya anak manajemen FE ya, marketing kelar everything ya gitu ya. Nah tapi saya kok ngambilnya 5 tahun di website, nah karena saya hobinya ngoprek-ngoprek. Nah pas di Esa Unggul teman-teman saya startnya di sini ya, namanya Takotaki. Apa itu Takotaki? Otak kanan, otak kiri ya. Sebenarnya itu jualnya apa sih? Jualnya adalah seputar tentang BlackBerry ya gitu. Nah ini awal banget ya. Jadi saya nggak tahu kenapa Allah waktu itu belum saya ngasih kesempatan untuk kerja.
Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Dandi ada pengalaman kerja gak sama orang di corporate? Belum. Ya, jadi Pak Solihin, Mas Zul, saya belum pernah kerja sama orang, saya belum pernah terima gaji sekalipun ya selama 15 tahun ini. Jadi saya bener-bener, padahal waktu itu saya pengen nyoba, cuman waktu di Esa Unggul waktu itu, ya ini tahun 2011, ya, tahun 2012, tahun 2011, 2012 ya lupa gua. Kayaknya 2011 deh. 2011 di Esa Unggul pas saya waktu itu teman-teman itu nggak ada ini lagi nggak ada magang. Jadinya diganti sama belajar di depan Central Park. Saya lupa tuh namanya apa ya. 3 hari lah belajar tentang ekspor impor waktu itu. Nah ini adalah foto bohong-bohongan nih Pak Solihin, Mas Zul. Ini gue foto bohong-bohongan ya. Jadi waktu itu apa sama acara Esa Unggul. Terus gue bilang gini, pas lagi istirahat, tolong fotoin gue kayak gue lagi ngomong gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini gue foto bohong-bohongan ya karena waktu itu udah mulai belajar law of attraction gitu. Jadi kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan terus-menerus lah kan gitu kan. Nah, gue belajar dari situ. Terus ya lu lihat ya Mas Zul ya, dasi gue aja kepanjangan gitu kan. Ya pokoknya cupu banget lah gitu ya. Sampai sekarang masih cupu juga sih gitu. Jadi masih kurus banget. Ini gue mungkin berat gue cuma 48 ya. Sekarang berat gue 73 ya. Dulu badan gue juga seluzul gitu ya. Dan qadarullah ya teman-teman dari saya di situ pura-pura jadi pembicara ya karena saya senangnya ngajar, saya senang berbagi. Saya juga pengen punya uang banyak dari saya mengajar atas apa yang saya punya bisnis. Jadi walk the talk ya gitu. Dan akhirnya dari situ saya mewakili Esa Unggul, teman-teman, dari itu ya. Bisa lihat ya ada tulisannya ya. Wih, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. Gitu ya. Dulu namanya bukan Esa Unggul, zaman gua percaya gak? Masih UIEU ya. Universitas Indonesia Esa Unggul. Wah, jadul banget ya. Pas Solih mungkin, wah Mas Dandi ya, orang jadul ya saya ini, 2012. Tapi akhirnya pas saya udah mau lulus berubah jadi Esa Unggul aja gitu. Jadi saya mewakili kampus waktu itu karena saya rajin jualan. Selang dari sini kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan saya ngisi, akhirnya saya bisa tampil di TV kali pertama ya. Ini di mana di TVRI, ya Allah jadul banget, kayaknya Genji sekarang nggak ada yang nonton TVRI, dah si Zul juga ya. Zul nontonnya YouTube gitu. Ya dari situ dan akhirnya saya diliput di majalah dan lain-lain lah gitu. Jadi benar-benar dari saya bohongan ya akhirnya di situ saya malah jadi beneran bisa eksis lah bahasanya gitu ya teman-teman. Jadi pelajaran pertama nih ya untuk teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan ya yang bisa mungkin dicatat adalah pelajaran pertama, ayo berani untuk benar-benar bermimpi. Oke, dan mimpi tersebut tolong dibuat menjadi nyata. Walaupun teman-teman belum bisa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kayaknya yang di belakang Pak Solihin saya kenal ya apa? Saya salah fokus ya. Ya, nah, jadi ya teman-teman bagaimana cara membuat jadi nyatanya nih Mas Zul dan teman-teman sekalian adalah mulai minimal apa? Lu foto. Ya, lu foto apa yang lu mau. Oke, misalkan Mas Zul pengen mobil Atowan yang terbaru nih dari BYD misalkan. Ya, udah lu pergi ke Giasnya udah lewat. Lu pergilah ke pameran, foto sama mobilnya lu foto. Ya, taruh, ditempel, di print. Kalau perlu jadi wallpaper. Oke, nah itu ya muat. Dan akhirnya teman-teman itu tadi karena saya mulai foto dan alhamdulillah ya akhirnya mulai terwujud. Ya saya bisa eksis di sana di sini gitu. Bahkan saya dibayar. Udah saya ingat banget ya, ini Zul, ini gue dibayar 500.000 waktu itu. Lumayan lah ya 500.000. Saya udah tampil di TVRI waktu itu dibayar 500.000. Mas Dandi kok nggak pakai alma mater Esa Unggul? Iya karena waktu itu lagi puasa lagi Ramadan ya. Jadi gue pakai koko dan gue beneran jadi kayak koko-koko jadinya di sini ya. Oke, lanjut ya. Gue jadi seru sendiri ya, karena nggak ada yang bisa gue ajak ketawa. Oke, lanjut lagi. Meskipun gue bisa melihat wajahnya Mas Jul dan Pak Solihin dan ada sampingnya mungkin Pak dosen juga ya. Salam kenal Pak dosen. Ya, ini teman-teman awalnya jadi dulu saya masih jualan itu pakai BlackBerry. Zaman BlackBerry di Esa Unggul itu juga baru mulai vibes ya, baru mulai vibes lagi. Ya, jadi masih banyak perjuangannya lah gitu. Ya, ini gara-gara gue disuruh sharing pengalaman bisnis gue jadi agak-agak narsis ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Nah, ini awal saya mulai pelatihan teman-teman di tahun 2011 ya. Nih, gua zoom biar kelihatan. Kelihatan ya Mas Zul ya tahun 2011? Ya, kelihatan 2011. Nah, ini gua teman-teman waktu itu saya ngikut pelatihan ya. Ini namanya pelatihan tentang SEO, salah satu cabang digital marketing yaitu membuat bisnis kita ada di halaman satu Google. Nah, waktu itu teman-teman, saya ikut ini harga pelatihannya adalah
5 juta untuk 2 hari. Oke, Zul 5 juta untuk 2 hari. Pak Solihin, saya waktu kuliah Desa Unggul, bayaran saya masih 3,8 juta per semester. Tahun 2012, oke? Terus saya ikut pelatihan yang harganya 5 juta dan cuma 2 hari doang. Nah, terus kenapa saya bisa ikut? Pertama, saya kabur dari rumah. Oke, jadi saya tidak diizinkan sama orang tua saya, terutama sama ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya bilang ini penipuan. Ya Pak Solihin ya, penipuan. Karena yang benar aja, saya orang Sunda ya, ibu saya bilangnya gitu. Yang benar aja, kamu kuliah 3,8 juta per semester, ini pelatihan 5 juta 2 hari. Itu hati-hati gitu. Ya, tapi ya saya sudah meyakini gitu. Maksudnya untuk saya karena mau jadi pengusaha digital marketing, maka saya harus ikut pelatihan ini waktu itu ya. Dan akhirnya saya ikut, saya kabur dari rumah dan alhamdulillah ilmu ini sampai sekarang 15 tahun ya, dari tahun 2011 ya, mungkin 14 tahun masih kepake sampai sekarang. Ya, Mas Dandi, masa sih ilmunya masih kepake? Ya, jadi worth it banget. Dari 5 juta ini saya enggak ya udah ngasilin 500 juta lah dari satu ilmu ini aja. Ya, gitu. Apa sih Mas Dandi buktinya? Coba sekarang Mas Zul lu pegang HP kan? Tolong HP-nya dipegang. Pas Solihin kalau bisa juga boleh. Oke, lu ketik buka di Google. Terserah mau pakai browser apa, mau pakai Safari, mau pakai Google, mau pakai browser boleh. Udah? Ketik di Google training ya, training atau pelatihan ya, training spasi CS spasi WhatsApp. Ya, coba ketik di Google training spasi CS spasi WhatsApp. Lihat di situ siapa yang ada di ranking 1. Ada Mas Zul? Websitenya punya siapa? Ya, Coba boleh on Pak. cam. Siapa Pak Solihin? Pada di consulting. Dan di consulting. Nah, itu dia. Itu namanya SEO atau Search Engine Optimization. Jadi kalau nanti teman-teman belajar ilmu ini juga ya, gitu. Jadi kalau teman-teman ya terutama tadi yang ngechat saya, yang pada bales di awal, ya kalau teman-teman mau belajar ilmu SEO ini, saya akan ajarkan gratis. Oke, bagi teman-teman ya, silakan yang tadi komen di awal, Savana, Wania, Solihin, Raffi, Anggi, Lorena, sampai Margareta tadi ya. Silakan kalau mau belajar ilmu ini, saya kasih gratis, nggak perlu bayar 5 juta ke saya, dan saya bantu sampai kamu bisa. Ya, silakan nanti datang ke kantor saya di Karawaci, saya private kamu ya. Orang sekarang kalau mau private sama saya 35 juta sehari. Ya, teman-teman saya kasih gratis. Silakan Mas Zul kalau mau dikoordinir untuk orang-orang yang komen tadi di awal. Saya serius ya, apakah saya harus bersumpah? Nggak mau. Ya, silakan ya. Nanti silakan saya ajarin Mas Zul sekalian ilmu yang lain saya tambahin ya sebagai bonus. Oke ya, tolong dicatat Mas Zul yang tadi chat di awal ya. Itu orang-orangnya dari Savana, Wania, Solihin, Raffi sampai Margareta ya. Kalau mereka mau bilang Mas Dandi ngundang ke kantor ngajarin gimana caranya agar nanti punya usaha apapun itu bisa muncul di ranking 1 Google. Ya, saya siap ngajarin di kantor saya ya. Di Karawaci. Kantornya di mana Mas? Di Tangerang, tenang aja deket ya. Naik bis 104 zaman gue dulu 2.500 nyampe ya. Gitu ya. Itu hadiah untuk teman-teman semua ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, jadi ini usaha saya sekarang. Saya fokus di sini teman-teman. Akhirnya saya balik lagi ke core saya yaitu menjadi seorang konsultan. Ya, tadi ya apa konsultan apa? Konsultan digital marketing. Jadi ini masih relate banget, masih berkorelasi banget dari saya kampus ya, yaitu di jurusan saya marketing. Kemudian saya ambil lebih dalam yaitu spesialisnya di CS. Apa itu CS? CS adalah customer service. Kalau customer service kebanyakan memang stigmanya jualan. Jadi memang saya membantu untuk orang agar jualan di online-nya makin laku keras. Oke, karena banyak orang punya produk bagus tapi jualannya biasa aja. Nah, maka kami ngebantu gimana jualannya biar lebih gacor. Ya, gitu ya. Ini klien-klien kami teman-teman, alhamdulillah kurang lebih sekarang klien kami ada sekitar 256 klien sejauh ini ya, gitu. Jangan dihitung ya uangnya berapa. Udah lumayan gitu ya. Ini beberapa murid-murid saya teman-teman, alhamdulillah ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar, dari Gresik, dari Wonosobo, dari Tangerang, Jakarta. Alhamdulillah ya, saya sudah mengajar alumni itu sudah ribuan ya. Alhamdulillah bayar ya, mereka bayar. Dan satu orang itu untuk mereka ikut kelas saya harganya start dari 2 juta rupiah per hari ya, gitu. Jadi kalau dikali 2 juta kali 1.000 aja, kali sendiri lah ya berapa kira-kira untuk pelatihan aja gitu ya teman-teman. Jadi asik banget ya. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa mungkin senang bicara kayak saya, kemudian teman-teman
nanti mau mengajar, ya nanti saya bersedia ya untuk membantu teman-teman. Mungkin habis ini Mas Zul, kalau bagi teman-teman Esa Unggul ya, terutama mungkin yang hari ini ikut Zoom ya, Mas Zul, boleh nanti kita bikin grup Mas Zul. Nanti di situ saya siap untuk ditanya-tanya lagi ya kalau teman-teman mau konsultasi ya gitu. Terutama untuk orang-orang yang tadi ngebales komennya di awal ya. Gitu. Jadi saya appreciate banget gitu. Oke, ya ini beberapa bukti ya bahwasanya saya pernah membantu beberapa bisnis. Jadi singkat cerita ya saya pernah ngebantu mereka punya 4 penjualan dan mereka bisa menghasilkan omset sekitar 2.064.300.000 dalam waktu 1 bulan. Ya, jadi mereka jualan apa? Mereka jualan bimbel dan waktu itu saya dikasih target. Saya dikasih target teman-teman untuk 6 bulan ngejar target, tapi qadar Allah 3 bulan saya achieve dan waktu itu saya dikasih hadiah jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia selama 3 hari sama ownernya nih Pak Fitra. Ya, saya udah nikah teman-teman, anak saya udah 2, alhamdulillah gitu ya, gitu. So itu beberapa yang pernah saya bantu ya, terus masih banyak lah ya. Itu terus apa lagi ya? Nah ini kalau teman-teman ya, ini kita udah mulai masuk lebih dalam. Jadi kalau teman-teman nanya, Kak Dandi ya, kakak ya kan. Kak Dandi digital marketing tuh sebenarnya kalau aku pengen lebih serius tuh seperti apa? Nah maka untuk teman-teman ya yang ingin mungkin masuk ke area digital marketing seperti saya, ada 3 keilmuan ya, atau ada 3 sub bidang ya. Bahasanya kalau ibarat kata digital marketing saya jadikan fakultas ekonomi ya seperti saya, maka lead generation ini kita sebutnya dengan apa sih fakultas di bawahnya apa namanya? Kamu, saya manajemen akuntansi disebutnya apa? FEB, Prodi. Fakultas Ekonomi dan Bukan, Bisnis. disebutnya apa? Kalau ini kan ada fakultas apa sih? Prodi ya? Prodi. Oh ya, thank you Program. Kak Raffi ya, Kak Raffi Mutiara ya, Mbak Raffi ya, Kak Raffi. Ya, jadi ada 3 prodi ya teman-teman. Nah, teman-teman itu kalau mau jadi digital marketer maka harus mengetahui semuanya secara fundamental. Maksudnya apa sih? Minimal lu tahu ini untuk apa dan gimana cara jalannya, ya. Jadi yang pertama teman-teman harus mempelajari ilmu yang namanya lead generation atau bagaimana caranya membawa calon pembeli sebanyak-banyaknya. Ya, karena kalau nanti teman-teman mau bisnis, pasti level pertamanya adalah gimana caranya bawa calon pembeli yang banyak. Ya, kalau saya ubah digital marketing ini menjadi menikah, guys, ya, menjadi merit, menjadi menikah, maka lead generation adalah lu harus belajar caranya ngedatengin jodoh. Ya, gimana caranya lu ngedatengin banyak kalau cowok datengin cewek yang banyak, ya, banyak yang bisa gue tembak, banyak yang bisa gue lamar. Nah, itu namanya lead generation, bawa calon pembeli. Oke. Lalu ilmu kedua, teman-teman harus mempelajari namanya conversion atau bagaimana caranya membuat orang yang sudah datang ya agar mereka akhirnya beli. Oke, jadi itu yang disebut dengan conversion atau membuat orang untuk beli, ya. Gitu. Dan ilmu ketiga yang harus teman-teman pelajari kalau ingin jadi digital marketer adalah dengan retention atau membuat orang untuk beli lagi, ya. Gitu. Jadi sekarang ya teman-teman Esa Unggul sudah tahu semua. Jadi oh ternyata kalau saya ingin belajar digital marketing, saya harus menguasai 3 ini, menguasai dasar. Oke, tapi kalau teman-teman mau lebih fokus di awal, saran saya belajar dulu. Teman-teman mau lebih ambil spesialis ngedatengin calon pembeli, atau teman-teman ingin ngambil spesialis membuat orang beli, atau teman-teman ingin mengambil spesialis untuk membuat orang beli lagi. Oke, ya gitu. Tapi saran saya kalau teman-teman ingin berbisnis, ya nanti jualan, maka teman-teman harus memahami 3 hal ini, ya, agar jualannya terus laris manis. Lebih mudahnya lagi, ya, untuk teman-teman. Jadi ini menjadi inti dari webinar kita. Ya, jadi kalau teman-teman mau screenshot atau foto, ini adalah materi inti. Jadi untuk teman-teman yang ingin ya jualannya itu terus bisa berkembang, uangnya makin banyak, yang beli makin rame, maka 3 hal ini yang teman-teman bisa siapin. Ya, jadi ilmu ini saya sudah pakai dari zaman tahun 2010 ya. Saya mulai dari Esa Unggul waktu itu semester 6. Maka 3 persiapan ini teman-teman kalau teman-teman itu mau jualan apapun, itu insya Allah ya jualannya bisa terus berkembang. Ya, gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan dulu barangnya apa, ya, atau produksinya seperti apa. Ya, jadi nggak usah mikirin dulu ya dalam artian nanti mau jualannya di mana atau nanti cara belinya gimana. Ya, teman-teman harus memastikan dulu, ini kita bicaranya persiapan ya. Teman-teman harus memastikan apakah ya barang atau jasa yang teman-teman jual itu sudah mendapatkan 5 kaidah ini.
Apa sih Dan maksudnya? Jadi kalau teman-teman mau memastiin bahwasanya produknya pasti bagus, produknya orang pasti mau beli, oke? Maka pastikan fungsinya memang sudah beneran bagus. Fungsinya memang beneran berkualitas. Saya ambil contoh misalkan saya mau jualan, misalnya Pak Solihin ya, mau jualan dasi, oke? Saya lihat dasinya Pak Solihin. Maka kalau teman-teman mau jualannya dasi, oke? Mau jualannya dasi, maka pastikan fungsi dasinya bagus. Maksudnya apa? Dasinya nggak cepat dol, dasinya dipegang nyaman, oke? Kemudian dasinya itu warnanya kalau dicuci itu nggak cepat pudar, nggak cepat bulukan. Nah, itu fungsinya bagus. Oke? Terus yang kedua adalah pastikan emosinya. Apa itu emosinya? Pak Solihin kenapa pilih dasi itu? Pasti karena pasti pakai. Pak Solihin merasa lebih ganteng. Oke, Pak Solihin ngerasa, wah, saya kalau pakai ini saya merasa 15 tahun lebih muda. Jadi, saya kalau pakai ini, kalau saya ke kampus, saya ngerasanya saya jadi lebih pede. Nah, itu namanya emosinya. Jadi, kalau teman-teman mau jualan, pastikan tidak hanya sekedar fungsi, tapi emosinya juga dimasukkan. Oke, ya, kebayang ya, gitu. Jadi basicnya kalau saya jualan dasi, maka fungsi dasinya harus pasti bagus, yaitu berkualitas. Oke, berkualitas tidak harus mahal ya, murah juga berkualitas ada. Lalu dari segi emosi, ya pastikan orang merasa itu jadi lebih keren lah, jadi ngerasa lebih ganteng, ngerasa lebih cantik, ngerasa lebih nyaman, ngerasa lebih pede, apapun itu, ya gitu. Oke, habis produksinya udah teman-teman, pastikan yang kedua nih ketika teman-teman mau usaha nanti ya. Habis itu berpikir bagaimana caranya agar promosi saya terus bisa berkembang. Nah, maka di sini saya punya 5 rekomendasi untuk teman-teman di mana sih kalau mau jualan online tempatnya ya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau uh, jualan air minum, pasti kan paling enak kita jualan di tempat orang lagi pada capek, di tempat orang lagi pada haus. Ya kan? Misalkan saya jualnya di lampu merah, saya jualnya di tempat orang lagi olahraga, saya jualnya misalkan di tempat lagi konser gitu. Nah, jadi itu promosi. Oke, nah kalau di online teman-teman ya, welcome Mas Zul yang sudah ganti baju. Ya, nah, maka ya jadi ada 5 tempat ya teman-teman untuk jualan online. Ya, jadi pertama teman-teman bisa jualan di Google kayak saya tadi. Jadi kalau orang ketik apa, kita ketemu, nah itu jualannya di Google. Oke. Yang kedua, yang paling banyak adalah orang jualannya di sosial media. Ya, ini paling banyak banget ya karena sosial media adalah kalau ibarat kata dulu ya di zaman Rasulullah Abdurrahman bin Auf kan pas ketemu sama ini langsung dia minta di mana pasar gitu kan, carikan saya pasar gitu. Jadi dicari tempat orang berkumpul. Nah, maka teman-teman tempat paling orang berkumpul paling banyak adalah di sosial media. Ya, jadi kalau teman-teman mau jualan paling gampang eksis aja dulu di sosmed. Kadang di sosmed itu kan ada IG, ada TikTok, ada Facebook, ya misalkan kita tambahin ada LinkedIn gitu. Saya mainnya di mana Kak? Gitu. Maka mainlah di tempat ya calon pembeli kamu banyak berkumpul. Simpelnya gitu aja ya. Maka sosial media menjadi paling cocok ya basicnya gitu. Lalu kamu bisa juga promosinya di WhatsApp ya, dipakai status WhatsApp, di grup-grup, gabung gitu. Atau yang cukup orang paling banyak adalah marketplace ya. Jadi kita langsung naruh di marketplace atau yang terakhir kita jualannya offline. Ya, gitu. Jangan tanya saya, Kak Dandi paling bagus promosinya di mana? Saya akan bilang kalau teman-teman nanya paling bagus, maka jawabannya adalah semua. Ya, gitu. Jadi kalau kita jualan kan pengennya eksis. Orang nyari dimanapun kita ada. Ya gak, Mas Zul? Ya kan, kalau bahasanya saya jualan dimanapun pengennya laku ya. Itu yang kita pengen ya. Gitu. Tapi untuk di awal, ya untuk teman-teman Esa Unggul, pastikan teman-teman fokus dulu sama satu tempat. Ya, saya ulangi, kalau teman-teman mau promosinya sukses, fokus dulu sama satu tempat. Ya, misalkan, Kak Dandi, aku mau fokusnya di sosmed, di IG, Kak. Oke, sikat. Ya, lu harus dapat misalkan kalau saya ya, minimal kamu dapat 100 pembeli pertama lah dari Instagram. Kalau kamu sudah bisa dapat 100 pembeli utama dari Instagram, maka boleh kamu juga untuk fokusin ke TikTok, fokusin ke Facebook, seperti itu. Ya, jadi fokus dulu. Ya, fokus satu hebat. Oke, terakhir teman-teman untuk bisa bikin usaha kita terus berkembang adalah bagaimana caranya orang nanti mau beli. Nah, maka kalau orang mau beli jangan cuma bisa di website doang. Bisa juga dia beli di WhatsApp, bisa juga dia belinya di marketplace, bisa juga dia belinya di offline store ya. Kalau teman-teman nanti sudah punya toko, kantor ya gitu. Jadi belinya bisa di mana aja. Oke. So, ini teman-teman kesimpulan dari bagaimana caranya ya saya bisa menjalankan berbagai macam bisnis selama 15 tahun ini basicnya ya. Gitu. Jadi
siapkan produksinya, ya pastikan produk kita memang yang berkualitas, kemudian ada unsur emosinya, dua ini. Lalu habis itu kita tentukan di mana kita mau berperang, ya di mana kita untuk mau eksis atau promosi, dan yang ketiga adalah namanya konversi, ya atau di mana orang mau beli, ya kita harus nyiapin gitu. Jadi kalau teman-teman baru sanggupnya di WhatsApp nggak apa-apa, orang tiap mau closing mau transfer ya belinya di WhatsApp boleh. Atau zaman saya dulu di Desa Unggul, saya masih offline, saya bisa COD-an, ya saya ketemuan sama orang, saya antar barangnya seperti itu. Oke, kemudian ini tambahan ya untuk teman-teman kalau ingin lebih kuat lagi, ya karena bisnis sekarang itu lagi luar biasa banget ya. Kalau teman-teman ingin apa ya bahasanya ya, kalau nanti saya ditanya Kak Dandi apa yang bisa membuat Kak Dandi 15 tahun ini istiqomah, ya bisa terus mau untuk bisnis walaupun udah bangkrut gitu beberapa kali, ya maka saya akan jawabannya adalah saya selalu menyiapkan 3 set ini, Mas Zul. Ya, jadi ibarat kata ya teman-teman, 3 set ini adalah bekal kita untuk menghadapi segala macam masalah yang ada di bisnis kelak. Ya, gila berat banget gua ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan mindsetnya, yaitu bagaimana teman-teman berpikir ya tentang pola pikir. Lalu yang kedua adalah tentang skill setnya, ya atau kalau skill set saya namakan yang lain dengan senjata. Jadi pastikan teman-teman kalau berbisnis siapkan senjata yang terbaik, karena kalau kata guru saya bisnis adalah perang. Jadi kalau teman-teman mau perangnya menang, pastikan senjatanya yang terbaik ya. Pastikan ultinya siap ya selain skill 1 dan skill 2 gitu. Ya, lalu yang ketiga adalah toolset ya. Maaf kalau toolset itu senjata ya, toolset itu senjatanya, maka skill set itu adalah kita bilang apa ya, jurus. Ya, kita bilang jurus. Oke, teman-teman. Jadi ini selain tadi kita menyiapkan untuk yang kita lakukan secara harian, ya. Jadi ini adalah aktivitas harian teman-teman ya. Pastiin produksinya terus lancar, promosinya oke, kemudian orang kalau mau closing gampang. Kemudian untuk teman-teman pribadi nih, teman-teman pribadi selaku nanti jadi business owner, bakal punya karyawan, ya punya ratusan karyawan, punya ribuan karyawan, maka 3 set ini yang bisa teman-teman siapkan, ya. Cara berpikirnya, jurusnya, dan juga senjatanya. Oke, clear Mas Zul ya? Sepertinya lagi nyatet nanti untuk membuat kesimpulan di akhir ya. Gitu. Oke, jadi yang pertama tentang mindset teman-teman, ini mindset awal yang teman-teman bisa tanamkan ya, terutama teman-teman di sini yang apa? Saya nggak tahu ya ini teman-teman tuh semester berapa. Sebenarnya saya pengen banget tanya-nanya ya, gitu. Cuman karena durasi terus juga yang on camnya cuman 2 orang aja, jadi saya ngomong aja deh gitu ya daripada waktunya habis gitu. Ya sebenarnya saya pengen nanya teman-teman tuh sekarang pada semester berapa, kemudian jurusannya apa, lalu mau ngambil kenapa ngambil jurusan itu, lalu berapa orang dari 30 orang sekarang ini yang mau jadi pengusaha gitu ya. Jadi saya sebenarnya pengen nanya-nanya gitu. Ya cuman it's okay lah nggak apa-apa gitu ya. Cuman intinya teman-teman yang nanti di sini mau fokus usaha atau mungkin nantinya mau profesional dulu untuk mengumpulkan modal, habis itu baru mau usaha, ya maka satu prinsip pertama atau pola pikir pertama yang teman-teman bisa terapkan ada namanya 4E. Ya, apa itu 4E? 4E adalah pastikan ketika kita mengerjakan apapun itu kita harus enjoy. Ya, saya ulangi, pastikan ketika kita mengerjakan apapun kita harus enjoy. Kayak saya nih ya, yang nonton cuma 30, oke. Kemudian yang komen tadi cuma 7 orang, yang on cam cuma 2, tapi saya harus enjoy. Gitu ya. Karena kalau kita nggak enjoy, nanti ketika lagi sulit kayak gini ya, apalagi kan ini saya nggak bisa kontrol. Oke, ya, saya harus enjoy. Karena kalau nggak enjoy, saya pasti akan berhenti. Walaupun walaupun duitnya gede, walaupun saya bagus di sana. Oke, maka teman-teman pastikan enjoy. Ya, itulah kenapa apa parameternya enjoy, lu kagak kerasa. Oke, nggak kerasa. Jadi waktu terasa cepat. Ya, kayak saya enjoy banget digital marketing. Tapi setelah teman-teman enjoy dalam bekerja, dalam buka usaha, maka yang kedua adalah pastiin teman-teman ngerjainnya gampang. Ya, gue ulangin. Jadi pertama lu harus menikmati, yang kedua kerjanya harus gampang. Ya, makanya kenapa lu harus latihan terus. Ya, webinar adalah menjadi salah satu ikhtiarnya teman-teman. Makasih Pak Solihin ya, semangat Pak Dandi, Masya Allah. Semangka ya, semangat karena Allah, Masya Allah ya. Oke ya, jadi pastikan harus gampang ya. Jadi kalau lu udah ngerasa gampang, baru lu masuk ke step yang ketiga guys, yaitu adalah excellent. Pastiin kerjaan lu bagus. Oke, karena kalau lu menikmati, menurut lu gampang, tapi hasilnya jelek, orang juga malas bayar.
Oke, orang males juga bayar mahal atau orang nggak akan pesan lagi. Ya, karena apa? Hasilnya nggak bagus. Ya, apalagi tahu sendiri netizen Indonesia, ya pengennya bagus, cepat, murah, buset, ya kan, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman harus excellent. Jadi ya buat teman-teman Esa Unggul, anak-anak Esgul asik. Ya, pastiin ketika nanti lo kerja ataupun lo bisnis, hasilnya harus bagus banget ya, excellent. Kalau excellent itu 100 ya, 100 ya, 100%. Gitu. Baru terakhir terakhir Mas Zul ya, lu baru bicarain yang namanya adalah hasil. Ya, bicara soal money. Ya, jadi jangan sampai kebalik guys. Ya, apalagi kadang saya mendengar selentingan-selentingan ya Gen Z ya, cuman saya tidak mempercayai itu karena saya yakin Gen Z itu generasi yang baik, yang keren. Jadi jangan sampai nanti lu pas mau kerja ya teman-teman ya, atau lu mungkin sekarang udah kerja atau lu udah mulai jualan, jangan yang nomor satunya adalah lu mikir duitnya dulu. Oke, jadi kalau lu kerja sama orang atau nanti lu berbisnis semulai sendiri, jangan lu pernah mikirin duitnya di awal. Ya, mikirin duitnya itu tadi ya, step keempat. Ya, maka gue ulang, apa yang harus lu siapin, Mas Zul ya tadi ya. Pertama pastikan lu enjoy ya, Masya Allah. Pak Solihin sambil jalan, sambil ini ya, Masya Allah. Keren Pak, saya salut banget sama usahanya ya. Ya, enjoy. Jadi pastiin lu menikmati atas apa yang lo kerjain. Jadi kata orang, kamu istirahat lah, kamu udah seharian kamu depan laptop ya. Saya ngotak-ngatik teman-teman dulu sampai subuh ya, depan komputer dulu zaman masih Pentium 4. Kalau saya mau connect internet itu harus pakai Telkomnet instan 0809 894 kali ya. Mungkin Pak Solihin tahu ya. Gitu. Jadi susah untuk connect internetnya, nggak ada wifi dulu ya kan. Tapi saya enjoy untuk belajar, lama-lama akhirnya jadi gampang ngerjainnya. Selain gampang, saya kerjainnya makin bagus dan ujung-ujungnya orang mau bayar saya lebih banyak. Oke, so itu basicnya teman-teman ya, untuk teman-teman semua punya mindset sehingga nanti ya lu jangan cuma mikir bisnis itu enak, punya banyak waktu, punya banyak uang, tapi ketika lu lagi susah maka 4 prinsip ini guys yang bisa lu pakai. Ya, lanjut. Ya, jadi intinya ada banyak banget ya. Mungkin nanti kita bisa buka sesi pertanyaan aja ya. Terus ini beberapa mindset lagi yang saya tempel di kantor. Jadi pas kalau karyawan saya mau absensi, ya presensi, maka Mas Zul, Pak Solihin itu saya menempel dua dua mindset ya untuk tim itu tahu. Ya, cuman saya di sini saya mau menerangkan lebih ke arah radical candor. Tapi itu radical candor, radical candor itu tadi sudah saya terapkan di awal saya mulai nih ya, yang tadi quotes and quote saya agak ngamuk-ngamuk di depan gitu ya. Bahwasanya radical candor adalah sebuah ilmu, candor artinya keterus-terangan, radikal itu artinya memaksa. Ya, pokoknya nggak mau harus, itu namanya radikal. Ya, jadi benar-benar ngebet banget. Oke, nah jadi ilmu ini saya pakai untuk saya bisa ya, membuat saya dan tim saya itu terus bisa produktif ya. Gitu. Jadi teman-teman, radical candor itu adalah simpelnya kita harus sayang atau care personally. Di lain sisi kita juga harus namanya berusaha terus. Ya, jadi radical candor. Jadi di mindset kedua adalah teman-teman yang mau buka usaha, pastiin lu ketika nanti sudah punya karyawan, di lain sisi lu harus terus nge-push mereka untuk jadi lebih baik. Oke, tapi di lain sisi lu juga harus peduli sama tim lu. Ya, jadi dua-duanya harus jalan bersama. Ya, jangan cuma pakai tangan kanan terus tapi tangan kirinya juga dipakai. Itu namanya radical candor. Ya, gitu nanti teman-teman bisa cari di YouTube. Dan untuk teman-teman ya yang sekarang mungkin masih takut usaha, pengennya mungkin mulai ada teman, ada mentor, jangan khawatir. Dandi sudah datang ya, saya siap membantu teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman mau bisa bergabung, nanti bisa bikin grup ya. Mas Zul nanti bisa menjadi provokatornya, menjadi provokator, menjadi inisiator ya. Saya siap bantu untuk teman-teman untuk bertanya. Ya, teman-teman mau nanya apapun. Kak Dandi tadi kan mengajari kalau mau mulai usaha itu kan ada 3 persiapan Kak Dandi. Boleh gak saya dibantu kira-kira kenal gak sama supplier ini? Atau aku pengen usaha ini kenal gak? Wah, saya punya ratusan owner teman-teman ya yang siap teman-teman itu kalau mau cari barang apa, jasa apa, saya bisa bantu untuk kenalin. Ya, gitu. Jadi teman-teman nanti saya kasih aksesnya ya. Gitu. Itu tentang mindset teman-teman. Ya, ini beberapa karyawan-karyawan saya ya yang mereka juga rata-rata masih pada muda ya. Jadi sama saya bisa beda 10 tahun ya, lama juga. Ya, gitu. Jadi ya yang penting bikin mereka happy, tapi di lain sisi bikin mereka bertumbuh. Nah, itu tadi ya namanya radical candor ya. Jadi jangan sampai kita usaha tapi kita nggak bikin tim kita bertumbuh.
Ya kayak teman-teman sekarang ya, mau nggak mau lu pasti akan menua, oke? Ya, kayak gue udah 35 aja gitu ya. Kayaknya gue baru lulus kemarin gitu. Ternyata udah berapa tahun tuh ya? Udah 12 tahun gue lulus ya, Masya Allah. Gitu, teman-teman. Ya, itu dari segi mindset. Kemudian yang berikutnya soal skill set atau kemampuan ya. Jadi, teman-teman, kalau kita ingin lebih bisnisnya berkembang, pastiin selain pikirannya, tadi kita bicara tentang mindset, oke, maka kita juga harus bicarakan tentang yang namanya skill set atau kemampuannya ya. Jadi kalau mungkin gue bisa gambar pedang nggak ya? Ya, anggaplah ini pedang ya teman-teman ya, gitu. Jadi pastikan ya skill set atau ya kemampuan kita itu benar-benar bisa diasah terus, ya, gitu. Nah, untuk skill set ini saya pakai satu metode ya, namanya adalah flow, teman-teman. Apa itu flow? Flow adalah kita ketika mengerjakan sesuatu itu benar-benar membuat kita terluap, terlupa, membuat kita benar-benar nggak kerasa dan akhirnya bahkan pekerjaan itu selesai. Ya, itu namanya flow. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih, misalkan ya kita bicara ngampus, kenapa sih gue ketika satu pelajaran tertentu di kampus, gue ngerasa stres atau gue kurang suka, dan di lain sisi ketika pelajaran tertentu, kok gue suka banget gitu. Ya, jangan-jangan ya pelajarannya atau disebut dengan challenge itu lebih tinggi kesulitannya daripada kemampuan yang kita punya. Ya, jadi kata kuncinya dua, teman-teman, kemampuan, skill, dan tantangannya yaitu challenge. Nah, kenapa kita susah mengerjakan sesuatu? Karena tantangannya nilainya 100, skill kita 25, Kak Zul. Ya, ibaratnya lu level 25, lawan bos level 100 ya. Baru diludahin doang, cuh gitu. Langsung is dead kita. Gitu ya. Gara-gara kemampuan kita masih jauh di bawah rata-rata. Tapi kita juga bisa bosen loh ya. Misalkan teman-teman ya, kita levelnya adalah 100, kemampuannya 100, tapi musuhnya level 20, saya balik ya. Yang ada kita bosen. Ya gitu. Jadi pastikan teman-teman semua ya, agar bisnisnya bisa lebih berkembang, karena kita lagi bicarain bisnis. Maka teman-teman semua pastikan teman-teman fokus di sini. Ya, saya ulangi, pastikan teman-teman fokus di sini. Naikkan terus skillnya. Ya, naikkan terus skillnya. Sampai orang ngelihat teman-teman itu, belum teman-teman tampil, belum teman-teman kerja, orang udah bisa lihat nih, orang pasti bisa diandalin. Gitu ya. Jadi kayak Mas Dul sekarang ya, dia konsisten banget nih ya, hebat banget. Terus berusaha tersenyum dia. Gitu ya. Oke, so gimana cara teman-teman untuk bisa jadi seorang yang jago dan bisa melahirkan mahakarya-mahakarya baru? Nah, maka di sini ada namanya adalah Bloom taksonomi atau taksonomi Bloom ya. Mungkin kalau para Pak Solihin tahulah, atau mungkin teman-teman yang lain pernah mendengar ya, namanya taksonomi Bloom. Jadi ini adalah 6 tingkatan belajar, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau lu pengen jadi seseorang yang bisa menciptakan sesuatu ya dengan baik banget ya, tapi pasti maha pencipta cuma satu ya, cuman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuma maksudnya di sini adalah kita bisa melahirkan lah ya, menciptakan lah ya, mungkin bahasa bahasa ininya, menciptakan sesuatu yang lebih baik. Maka level pertamanya teman-teman adalah pastikan teman-teman tuh hafal ya, atau remember ya. Jadi ya Mas Dandi, coba lebih gampang lagi dong jelasinnya. Oke guys, kalau lu pengen pinter ya, kalau lu pengen pinter, yang pertama adalah lu pastiin lu ngerti apa atas yang lu pelajari. Kayak misalkan gue tanya, Zul, coba lu sebutin ulang apa 3 persiapan digital marketing. Oh iya Kak, produksi. Kemudian nomor 2 adalah promosi. Yang ketiga adalah konversi. Oke, nah berarti kamu udah inget. Oke, Zul, tolong sebutin 3 set agar diri kita lagi baik. Oh tadi Kak, 3 set, mindset, skill set, tool set. Nah itu namanya remember. Oke, nah level 2 kalau lu pengen lebih pinter, maka lu harus understand. Apa itu understand? Lu ngerti kenapa sih digital marketing tuh dibagi 3? Kenapa sih kita produksi, promosi, dan konversi gitu ya. Jadi itu namanya understand. Oke, baru di level 3 ya teman-teman semua, kita bisa apply, baru kita bisa praktek. Jadi kita nggak akan bisa praktek kalau kita nggak ingat dan kita nggak paham. Ya, gue kasih contoh paling simpel aja. Lu pada mau masak, oke? Lu pada mau masak. Maka kalau lu pengen mulai masak atau apply, lu pastiin lu kan harus tahu bumbunya apa. Terus lu memahami kenapa kenapa gue harus ngegoreng pas udah minyaknya gelubuk-gelubuk misalkan ya. Kalau nggak tahu ilmunya, kalau nggak paham kan nanti kita baru minyak dituangin langsung masukin, nggak jadi kan gitu. Nah ya, jadi
Nanti teman-teman bisa carilah di Google atau di YouTube tentang taksonomi Bloom ini ya. Ini bagus banget untuk teman-teman yang ingin belajar ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini skill yang bisa teman-teman tanamkan kalau teman-teman ingin jadi jago ya. Saya ulangi, kalau teman-teman ingin mahir dalam satu bidang, pastikan ya teman-teman adalah ya bisa mengingat, memahami, understand, oke, lalu bisa menerapkannya, lalu mulai bisa menganalisa, lalu bisa cari kesalahannya dievaluasi, dan terakhir teman-teman bisa menciptakan hal yang lebih baik. Ya, seperti itu. So, kalau teman-teman ingin tambahan ya, maka saran saya mulai ngambil sertifikasi. Jadi waktu tahun saya 2015 itu saya ngambil sertifikasi Stevie, dan di tahun 2023 saya mengambil sertifikasi namanya Talent Mapping. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk menambah skill saya dalam teman-teman itu lebih mengetahui, karena inti dari bisnis ya, mungkin teman-teman kalau ditanya, Kak Dandi intinya bisnis itu saya harus gimana sih? Dua, teman-teman harus memahami sistem, dan teman-teman harus memahami namanya human atau manusia. Jadi dua ini. Nah, saya ngambil sertifikasi ini untuk fokus ke humannya. Ya, jadi saya bisa membantu untuk mencari orang yang tepat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ya beberapa cara saya untuk bisa mencari orang sesuai dengan tempatnya, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ya, kalau saya dulu belajar di kampus ya, the right man on the right time, ya, on the right place. Gitu ya, orang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Seperti itu ya. Jadi pastiin teman-teman ya yang sekarang lagi galau ya, kira-kira aduh Kak Dandi aku bingung sebenarnya aku mau jualan apa ya Kak ya, aku tuh masih belum kebayang Kak gitu. Atau teman-teman kayak masih galau, Kak, sebenarnya nanti aku kalau mau bisnis, bisnis apa ya mulainya gimana ya? Atau Kak, aku mau kerja dulu, aku kerjanya di bidang apa ya? Nah, maka saran saya teman-teman, minimal teman-teman tuh tes DISC ya, untuk mengetahui teman-teman karakternya di mana ya. Karakternya petarung, karakternya adalah seorang pembicara, karakternya adalah seorang pekerja, atau karakternya adalah seorang detail misalkan ya. Jadi ini contoh aja ya, jadi itu tes di ISC. Kalau mau lebih mantap teman-teman bisa tes Stephen, itu untuk mengetahui teman-teman di mana kemampuannya. Dan terakhir teman-teman juga bisa namanya adalah tes namanya talent mapping. Jadi banyak lah ya, teman-teman tuh bisa terapin ya untuk bisa lebih tahu gua nih apa ya, cocoknya jualannya apa gitu ya. Jadi ini tesnya ya, teman-teman bisa carilah di Google gitu. Oke, lanjut ya. Ini kalau tim saya mau pulang biasanya mereka akan share-share dulu seperti ini ya. Yang belum ya, nanti dulu aja dan selesaikan dulu ya. Jadi sama teman-teman, skill komunikasi sangat penting. Kita bisa lihat ya sebelum pulang nanti teman-teman juga seperti ini ya. Ini karena saya apa ngebiasain mereka untuk kita bosen duduk duduk ya, jadi bosen di kursi, jadi mereka suruh lesehan kalau sebelum pulang untuk evaluasi ya, seperti itu. Oke, so ini udah slide terakhir ya, habis ini udah habis slide-nya, kita biar bisa tanya jawab aja teman-teman. Memang singkat banget karena saya sih lebih berharap kita bisa ngobrol ya, sebenarnya teman-teman bisa lebih curhat, saya bisa langsung kasih solusi yang lebih to the point ya, karena saya yakin teman-teman juga ya mungkin sudah bosan mendengar teori gitu ya, pengennya langsung action ya. Kalau saya tipikalnya malah bener ya, saya maunya langsung babi bu aja, langsung cut 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 cut, gitu ya. Itu tapi balik lagi teman-teman ya, kita harus belajar dulu ya, karena kalau kita eksekusi tapi ilmunya kurang, ya itu lebih bodoh daripada kita setelah eksekusi terus kita melakukan kebodohan ya. Jadi yang bodoh adalah kita tidak pakai ilmunya dulu terus kita mulai jalan. Ya, makanya Rasulullah SAW ya berkata bahwasanya jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Kan ngeri banget kan. Jadi ya makanya kita harus jago teman-teman ya. Kita harus mau jadi expert di bidang yang nanti kita mau fight di sana. Ya, pasti lu pada pengen punya gaji gede, pasti lu pada pengen punya duit yang banyak. Nah, maka pastiin lu harus jago. Ya, gitu. Karena apa? Kalau kita jago, maka orang-orang akan quote and quotes akan benar-benar butuh kita, akan tergantung sama kita, dan akhirnya kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi. Gitu. Sebentar ya, ini saya hidung saya gatal ya.
Mohon maaf ya, iklan dulu ya. Soalnya ini saya lagi di dalam kamar. Sekarang saya lagi di Malang, Mas Zul, Pak Solihin, saya lagi di Malang sekarang. Ya, habis ini kelas saya harus kelas lagi. Harusnya saya kelas siang ini, cuman karena ada webinar Unggul, saya geser kelasnya dulu ya untuk teman-teman semua ya, gitu. Ya, oke ya teman-teman, kesimpulannya ya saya udah masuk kesimpulan, ini udah slide terakhir, habis itu udah habis. Kesimpulannya untuk teman-teman yang ingin mulai usaha bahkan dari sekarang nih, sebelum, kalau bisa sebelum lulus ya, saya juga pas semester 6 mulai di Esa Unggul, mulai saya jualan teman-teman ya. Nomor satu dari saya adalah teman-teman, oke, yuk lu langsung aja pilih satu produk, oke, pilih satu produk, oke, pilih satu produk, habis itu coba lu langsung promosiin. Ya, Kak Dandi, aku cuman punya uang 1 juta rupiah doang, Kak. Apa bisa aku mulai usaha? Bisa, guys. Kak Dandi, dulu waktu mulai usaha, berapa modalnya? Modal gua dengkul. Gua kagak punya duit. Terus Kak Dandi gimana usahanya? Gua pergi ke Roxy waktu itu. Zul, tahu Roxy? Deket Trisakti? Tahu ya? Nah, gua dulu ke Roxy. Gua foto barang-barang di Roxy karena zaman-zaman waktu itu kan masih gadget lagi mulai hype BlackBerry. Habis itu Zul ya Pak Solihin itu saya mulai posting, ya saya posting di status BlackBerry, saya posting di, waktu itu belum ada WhatsApp, saya posting di Friendster. Buset, jadul banget ya di Friendster, ya kan, gitu. Terus gue mulai promosiin ya ke teman-teman deket gue, gue jualan gitu, gue jualan gitu ya. Jadi produksi, kemudian mulai promosi ya. Kalau teman-teman mau fokusnya online, pilih aja dulu sosmed karena tempat orang berkumpul paling banyak. Lalu teman-teman lakukanlah untuk mulai namanya konversi, atau bahasa lainnya adalah jualan ya, gitu. Oke, itu teman-teman ya, agar bisa terus konsisten ya, bisa terus kembangin usahanya, karena 3 hal inilah yang teman-teman akan lakukan ya secara daily atau secara harian. Jadi kalau teman-teman yang mau usaha, kesimpulannya adalah pastikan setiap hari teman-teman membuat barang yang baik, menyiapkan barang yang terbaik, menyiapkan produk yang terbaik kalau jualannya jasa ya. Lalu teman-teman pastikan setiap hari harus promosi. Ya, ini pun kan saya sekarang jadi promosi nih. Teman-teman jadi tahu Dandi Consulting. Ya, teman-teman tahu saya punya bimbel. Teman-teman tahu saya jadi punya sekolah di Yogyakarta. Ya, kan saya jadinya promosi. Tinggal bagaimana caranya agar orang yakin atau akhirnya konversi. Maka teman-teman harus jualan, nawarin barang. Ya, Kak Dandi enak, ngomongnya lancar. Kak Dandi enak, pede. Kata siapa malih? Ya, ya lu nggak tahu aja dulu awal gue mulai. Kenapa gue pilih digital marketing? Karena gue introvert. Ya, gue nggak seneng untuk ngomong lama-lama sebenarnya. Ya, gue lebih menikmati ngobrolnya berkualitas gitu. Makanya dari tadi kan gue lihat Pak Solihin, ngeliat Matzul gitu ya. Pak Solihin yang tadinya di kantor sekarang pindah ke perpus gitu. Jadi gue gue care, tapi gue main kualitas banget ya. Karena apa? Gue mau dibayar mahal. Gue mau dibayar mahal, maka gue harus main kualitas. Oh, ada satu lagi ya, Pak Solihin, siap. Thank you ya. Jadi nggak akan ada pembicara yang benar-benar secare itu mungkin. Ya, nah itulah ya. Ini nanti teman-teman akan menemukan lah kelebihannya kenapa teman-teman akhirnya bisa terus eksis di dunia online. Gitu aja teman-teman ya. Thank you, semangat terus ya. Ini satu quotes yang membuat saya mau terus belajar ya. Matul, tadi lu lihat ya, gue zaman-zaman kampus jujur aja dulu belum ada di Asa Unggul sebanyak ini seminarnya, ada webinar. Ya, dulu gue masih zaman di kampus nih, dari semester 6 gue tuh pergi ke UI, gue pergi ke Unpad, ya, gue pergi ke yang deket-deket lah ada ya. Ngapain? Gue cari seminar di luar. Karena apa? Seminarnya belum banyak di kampus. Sekarang kan dipaksa Mas Dul, setahu gue dipaksa ya kan, harus punya sertifikat berapa kan. Lu pada udah enak banget. Gua dulu harus pergi keluar kampus untuk cari seminar-seminar kayak gini. Bisa kenal sama pembicaranya langsung. Buat gua itu mahal ya, buat gue mahal banget gitu. Jadi luar biasa deh gitu ya. Jadi teman-teman semangat ya, lu semua harus sanggup nahan lelahnya belajar. Kalau enggak lu harus sanggup menahan perihnya kebodohan ya. Kalau gue boleh tambah satu lagi buat lo yang malas belajar, siap-siap lo harus menahan perihnya nggak enaknya kemiskinan ya, gitu. Jadi ya saya berdoa ya, saya doain ya Allah semoga semua yang ikut webinar ini dan teman-teman semua yang di Esa Unggul ya, para dosen-dosennya dan semua insan yang ada di Esa Unggul ya, dijauhkan dari sifat malas, sanggup untuk terus belajar dan akhirnya jadi
pribadi yang lebih pintar, yang lebih kaya raya, dan juga sukses mulia. Thank you teman-teman semua. Sekian dari saya. Kalau nanti mau ngobrol-ngobrol, ini nomor WA saya dan ini ada sosmed saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Dandi atas penjelasan yang begitu luar biasa dan saya rasa ini salah satu pemateri yang luar biasa selama menjalankan webinar selama ini gitu dan tentu insightful sekali, especially Gen Z. Aku rasa ini sangat amat bermanfaat begitu ya karena apalagi kita hidup di era digital yang memang hari ini digital marketing tuh sangat amat penting untuk bagaimana pada akhirnya kita bisa membangun bisnis yang lebih baik, yang lebih bisa menguntungkan untuk kita. Teman-teman sekalian, karena Mas Dadi sudah clear menjelaskan materinya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya boleh langsung angkat tangan aja, raise hand dan open kamera, langsung bertanya ke Mas Dandi dengan menggunakan suara. Dan jikalau masih malu-malu juga nggak apa-apa, nanti tulis aja pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bantu bacakan. Silakan teman-teman sekalian. Atau tadi mungkin Mas Dandi ada yang mungkin yang lagi magang di digital marketing atau seperti apa, boleh langsung konsultasi sama Mas Dandi terkait dengan sebenarnya masalah yang sedang dihadapi apa gitu. Atau ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan digital marketing yang bisa dibagikan oleh Mas Dandi. Silakan teman-teman sekalian. Kalau soal magang sih, Mas Zul, saya tiap tahun terima magang. Bahkan udah ada yang MOU sama saya gitu. Jadi mereka magang rata-rata tuh 3 sampai 6 bulan di tempat saya gitu. Jadi saya ajarin, mereka nggak perlu bayar, saya kasih tugas, saya kasih juga ilmu. Bahkan kan saya di kantor itu ada training setiap 1 bulan tuh 2 kali. Saya ada ngadain training ya. Jadi ini mungkin sambil menunggu ya. Saya juga nggak yakin nih teman-teman nanya apa enggak ya. Gila sarkas banget gua. Ya kan. Ya, karena kalau saya teman-teman ya kenapa saya ikut seminar berbayar dan lain-lain, saya haus banget ya. Saya mau belajar terus karena saya yakin nanti setelah saya lulus ya saya mau hidup enak ya. Jadi gua harus bayar karena semua segala sesuatu ada pasangannya. Kalau lu mau enak, berarti lu harus ambil yang pahitnya dulu ya gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi ini kantor saya teman-teman ya gitu. Jadi di sini ada pelatihannya Mas Zul. Jadi sebulan 2 kali. Mas Zul, ya kemarin juga saya habis ngisi di Medan ya teman-teman gitu. Alhamdulillah tuh kemarin saya ngisi di Medan, saya dibayar 50 juta ya, training 1 hari. Ya ini peserta-pesertanya mereka harus bayar satu orang tuh bisa 3 juta ya gitu. Jadi seru-seru banget ya teman-teman. Jadi dengan kita teman-teman bisa fokus itu insya Allah hasilnya pasti mengikuti ya gitu. Tapi saya sudah menabung banyak ya, saya sudah bayar harganya ya, saya sudah bayar investasi ratusan juta, saya belajar terus ya, saya memperbesar kapasitas terus ya agar akhirnya Tuhan ya Allah tuh ngasih rezeki yang memang setara gitu ya, karena sesuai dengan suratnya di An-Najm ayat 39 ya, kita hanya mendapatkan atas apa yang kita usahakan ya. Jadi kalau teman-teman ingin dapat banyak ya maka usahanya lebih banyak gitu ya. Gitu ya, mungkin Mas Zul monggo silakan. Baik. Sekali lagi teman-teman boleh langsung bertanya aja. Kalau masih malu-malu saya tulis aja di kolom chat pertanyaannya, nanti saya bantu bacakan. Karena hari ini seharusnya jadi apa namanya, teman-teman harus banyak bertanya nih, apalagi terkait dengan digital marketing. Semua orang jurusan apapun kayaknya penting sekali untuk memahami digital marketing gitu. Aku kemarin juga sempat magang sih Mas di digital marketing. Oke. Walaupun aku background-nya industrial engineering, teknik industri, tapi kayaknya penting juga untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing gitu. Karena mungkin one day ketika punya bisnis sendiri atau bahkan ya punya usaha sendiri itu membantu sekali untuk pada akhirnya bisa survive gitu. Apalagi kayaknya hari ini semakin banyak kompetitor ya. Betul betul betul. Boleh teman-teman sekalian, mungkin Pak Solihin ada pertanyaan Pak? Oke, ada pertanyaan dari Pak Solihin nih, Mas Dandi. Bagaimana caranya untuk berani di awal memulai apa tadi? Bagaimana cara di awal untuk berani di awal bagaimana sih? Bagaimana caranya untuk berani di awal memulai usaha Pak Dandi terkait digital marketing saat ini juga banyak kompetitornya? Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
Gimana cara mulai usaha, Pak? Ya, simple, Pak. Jawabannya mulai aja dulu, Pak. Ya, jadi kayak iklan Tokopedia nih ya, mulai aja dulu. Ya, karena kan inamal a'malu biniyat ya Pak ya, jadi segala sesuatu berasalnya dari niat. Ya udah Bapak niatin Bismillah ya, kalau ya kita di Muslim ya, Bismillah ya Allah, saya memulai usaha untuk hamba ya, bisa lebih bermanfaat karena Engkaulah yang menyuruh kami untuk berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ya, maka usaha ini yang saya memulai ini adalah salah satu ikhtiar atau niat saya untuk saya bisa lebih bermanfaat lagi. Ya, udah jadi mulai aja Pak. Ya, karena kenapa orang kadang nggak takut untuk memulai? Karena dia takut gagal. Padahal semua orang jago awalnya pemula. Oke? Ya, semua orang jago awalnya dari pemula. Pak Solihin nggak mungkin sepintar sekarang kalau nggak sebodoh dulu. Ya, pasti Pak Solihin dulu mungkin pernah dikatain bodoh, pernah dikatain nggak bisa apa-apa. Ya, itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah ya Pak Solihin udah bisa beli mobil, udah bisa punya rumah, punya anak yang soleh-solehah, ya punya istri yang baik ya. Kan awalnya dulu juga jomblo. Ya kan Pak Solihin, ya kan sekarang sama ya, jadi semua orang yang menikah awalnya jomblo kayak si Mas Zul ini ya. Ya dulu kan dia bocil, sekarang ya masih bocil sih, enggak ya, udah lebih besar lah dia ya, gitu udah mulai naksir-naksir cewek, dia nakal ya nih ya. Nah Masya Allah ya, jadi itu Pak, jadi kenapa, bagaimana caranya berani, poin pertama adalah yang penting mulai dulu. Oke, yang penting mulai dulu, mulai aja, nggak usah pikirin hasil karena kita bukan Tuhan ya, karena yang bisa untuk menentukan hasil hanya Allah. Jadi kita hanya berikhtiar aja ya gitu. Jadi nggak usah pusing. Selalu ingat aja surat At-Talaq ayat 3 ya. Rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka jika kita bertawakal ya. Santai aja ya. Gila, udah kayak ustadz banget ya gua. Ya, ya teman-teman ya. Karena kalau kita di Muslim pedoman kita cuma dua, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi walaupun kita nanti lagi susah, lagi luar biasa, selalu ingat ya, balikin lagi semuanya ke Allah ya. Tenang aja ya gitu. Itu cara yang pertama untuk berani, mulai aja dulu. Yang kedua Pak, kalau mau cepat saran saya cari guru. Oke, saya ulangi teman-teman ya, kalau misalkan masih takut cari guru. Ya itulah kenapa gue ngabisin duit ratusan juta untuk cari guru. Ya, karena guru lah yang akan lu ngebantu lu ketika lu lagi bingung, tempat lu bertanya, tempat lu curhat, ya, tempat lu dibantu naikin skillnya, tempat kita dibego-begoin kalau salah, diketawa-ketawain, tapi dia tetap sayang sama kita untuk bikin kita makin maju. Oke, jadi itu mulai aja dulu. Yang kedua cari guru. Yang ketiga saran saya jangan pernah berhenti belajar di satu bidang yang memang kita mau kuasai. Ya misalkan Pak Solihin nih, Pak Solihin misalkan mau usahanya adalah di bidang kuliner. Ya sudah Pak, saran saya ya Bapak belajar semua tentang tiga tadi. Produksi kuliner yang terbaik gimana, cara promosi kuliner gimana, terus gimana cara orang yakin sama kulinernya Bapak. Nah itu ya, pegang yang tadi gitu ya. Jadi satu, mulai aja dulu. Dua, cari guru. Tiga, belajar terus di bidang yang kita mau buat fight. Seperti itu, Mas Zul, untuk Pak Solihin dan teman-teman. Bagaimana Pak Solihin? Apakah sudah cukup? Cukup, cakep kata Pak Solihin. Bagus. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Monika. Pertanyaan dari Mbak Monika, bagaimana cara Kak Dandi melawan kompetitor yang sudah banyak saat ini? Kan sekarang hampir semua hal udah seperti itu penjualannya. Terima kasih Kak Monika ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Solihin, saya love dulu ya. Oke, dari Mbak Monika. Thank you Monika ya, lu udah nanya, keren banget ya. Gimana caranya Kak Dandi ngelawan kompetitor? Oke. Yang pertama Monika, tolong kamu ganti mindsetnya. Jangan pakai kata lawan ya. Karena kita tidak punya musuh. Kamu juga pasti males kan kalau punya musuh. Ya, makanya kalau kita belajar makanya kalau kita belajar public speaking, kenapa sih kita suka deg-degan kalau ngomong? Karena kita bilangnya lawan bicara. Emang lu mau berantem? Ya, jadi jangan ngomong bagaimana cara melawan, jangan. Ya, gitu. Kita semua kan pengennya baik, kita pengennya damai ya. Jadi jangan pakai kata melawan, oke? Tapi lebih lebih tepatnya adalah bagaimana caranya kita bisa lebih unggul. Ya, karena kita anak Esa unggul. Ya, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa lebih unggul ya, teman-teman. Jadi ambil kata-katanya lebih positif aja. Nah, maka kalau kata Monica berarti ya, gimana caranya agar kita bisa lebih unggul dari kompetitor? Ya, karena sekarang semua hal pasti ada kompetitornya. Ya, Monica, yang pertama adalah kamu harus meyakini ya, semua apapun yang kamu jual pasti ada kompetitornya. Kalau nggak ada, cuman dua berarti. Memang itu barangnya nggak laku, makanya orang nggak ada yang jualan. Oke. Atau memang itu sesuatu hal yang baru banget, tapi kamu pasti akan extra effort. Ya, kayak bicara mobil listrik lah. Itu kan mobil listrik tuh kan
sekarang aja masih orang masih antipati gitu ya, walaupun udah mulai pada suka ya gitu. Jadi yang pertama adalah ya, bagaimana kamu bisa lebih unggul, menang ya, kamu bisa melawan kompetitor. Yang pertama adalah kamu harus yakin. Kalau saya tadi balikan ke materi ya, ya Monica. Jadi kamu harus pastikan di sini, kamu pastiin produksi kamu, barang yang kamu jual itu memang yang terbaik untuk yang kamu jual. Kadang di aku masih bingung maksudnya apa. Oke, misalkan ya, misalkan Monica karena cewek ya, misalkan kamu mau jualan coklat. Oke, misalnya kamu mau jualan coklat nih Monica. Maka kamu pastikan untuk kamu bisa menang melawan kompetitor, kamu harus memastikan bahwa coklat kamu beneran enak. Oke, Mas Zul nangkep ya, Monica ya. Jadi pastikan kalau kamu pengen menang lawan kompetitor nomor satu, pastikan memang produk kamu benar-benar bagus. Apa itu parameter bagus? Maka kalau bicara bagus, berarti kalau kamu jualnya makanan, pastiin enak. Kak, tahu dari mana kalau aku enak? Kamu kalau perlu bikin sampel 100 orang suruh coba ya. Kamu pergi ke kampus, kamu cari orang random, lalu kamu kasih ya, nggak harus misalkan coklatnya utuh ya, bikin aja yang kecil. Terus kamu tanya dari 0 sampai 10 seberapa enak coklat saya menurut kamu? Coba jawab jujur. Nanti Zul dikasih menurut Zul 70, menurut Pak Solihin 80, menurut Dandi 60, menurut nanti dari yang lain itu 75, menurut yang lain 90. Nah, nanti kamu dapat 100 orang feedback, kamu rata-rata berapa skornya? Oke? Nah, kalau mau lebih mantap, ya tadi kita masih bicara nomor satu ya untuk teman-teman ya. Jadi Monica lagi nanya gimana caranya menang melawan kompetitor. Ya, maka yang pertama pastiin produk kita benar-benar bagus. Apa parameter bagus? Minta feedback orang. Ya, terus kita harus dapat skor minimal yang menurut orang itu udah bagus. Misalkan 80. Ya udah, kalau belum 80, kamu maka harus tanya sama orang-orang itu. Misalkan, kalau yang ngasih nilainya 70, Zul ngasih nilai 70, tanya ke Zul. Zul, menurut kamu apa yang harus diimprove dari coklat saya? Oh iya, menurut saya sih kemasannya ini kemasannya terlalu biasa aja, misalkan gitu ya. Atau dari rasa coklatnya enak sih, cuman lengket banget, misalkan. Oke, jadi kamu catat tuh, nah, sehingga nanti kamu bisa improve. So itu yang pertama ya. Jadi kalau kamu ingin menang lawan kompetitor, pastikan ya Monica bahwasanya produk kamu bagus. Bagaimana caranya bagus? Kamu survei, tanya ke calon target market kamu, produk kamu beneran bagus apa belum? Ya, gitu. Yang kedua, bagaimana caranya menang melawan kompetitor adalah dengan merawat customer. Ya, saya ulangi dengan merawat customer. Jadi, kamu harus mulai kalau sudah ada yang beli, jangan didiemin. Ya, kalau sudah ada yang closing, maka kamu harus terus ya, apa ya disebutnya ya, menjalin relasi. Oke? Ya, bagaimana cara menjalin relasinya? Kali-kali kamu bikin gathering, kali-kali ajak mereka webinar kayak gini, kali-kali minimal kamu japri WhatsApp ya. Halo Kak Dandi, terima kasih sudah beli coklat di Monica Chocolate. Ya, semoga Kak Dandi di bulan ini lebih baik dari bulan sebelumnya. Amin. Nah, kayak gitu aja. Ya, jadi jaga hubungan. Oke? Karena kenapa? Monica, Zul, Pak Solihin, dan teman-teman yang lain, kalau kita nggak menjaga hubungan kita dengan customer, maka kompetitor yang akan menjaga hubungannya dengan mereka. Diembat. Jadi bahasanya Zul, kalau lu nggak bisa jagain si doi, maka doi akan dilamar sama yang lain. Sakit tapi nggak berdarah. Ya gitu, jadi rawat customernya ya. Dan terakhir Monica, bagaimana caranya kamu bisa lebih unggul daripada kompetitor? Satu adalah tadi pastiin produk kamu benar bagus. Dua adalah rawat customer kamu. Dan yang ketiga adalah kamu harus terus menambahkan values atau menambahkan manfaat ya. Apa sih Mas Dandi maksudnya menambahkan manfaat? Oh ini teman-teman, kalau saya buka semua modul saya punya ribuan slide ya, karena saya senang ngajar tadi ya, tugas saya bikin slide. Maka ya ini saya ambil ilmu ini dari Harvard Business School ya. Nah, maka Harvard membagi bagaimana orang mau beli produk kita karena empat. Pertama karena fungsi, yang tadi produk kita karena bagus. Yang kedua, orang mau beli produk kita dan nggak pilih kompetitor karena ada emosinya. Ya, orang beli karena bisa tambah pinter, ya, tambah desainnya estetik, orang jadi nggak cemas, ya, orang bisa lebih sejahtera dan lain-lain. Yang ketiga karena life changing, dengan dia beli produk kita dia menjadi masa depannya jadi lebih baik. Oke. Dan yang terakhir adalah orang mau pilih kita ketimbang kompetitor karena kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita tanam budi atau namanya social impact.
Gitu ya Monica ya. Jadi kamu nggak usah khawatir untuk kalah atau kamu lawan kompetitor itu kamu bisa menang. Berarti tadi tiga, pastiin produk kamu bagus. Ibarat kata makanan, ya. Yang penting makanan lu harus enak. Karena kalau makanan lu nggak enak, promosi lu sebagus apapun, Zul, kira-kira lu mau gak beli lagi? Walaupun promosinya gempar, tapi ternyata makanannya nggak enak. Tidak. Ya kan? Kalau bahasanya cewek ya, cakep sih lu lihat gitu. Kata Zul cakep banget. Teman, pas lu ajak ngobrol ternyata dong-dong banget. Ya, aduh ini mah malu gua kalau kayak gini nanti gimana anak-anak gua gitu. Makanya kan kita ya kalau teman-teman yang para wanita nih nggak usah harus cantik dulu. Yang penting teman-teman smart. Yang penting teman-teman itu nyambung. Yang penting teman-teman itu asik. Oke, kalau soal cakep mah gampang ya. Yang penting teman-teman merawat diri ya cukup pakai air wudhu aja asik ya. Gitu ya enggak ya. Gitu. Jadi itu ya pastiin produknya bagus. Yang kedua rawat yang sudah beli dia diajak ngobrol, diajak komunikasi. Dan yang ketiga teman-teman pastikan ya apa pastikan teman-teman kok yang ketiga jadi lupa ya. Nah, loh, saya jadi lupa yang ketiga tadi. Oh, yang ketiga adalah tambahkan terus value-nya. Ya, tambahkan terus value-nya, tambahkan terus manfaatnya. Ya, karena kalau manfaat kita terus bertambah, orang nggak akan pilih yang lain kok. Ya, jadi misalkan ini, oh gue kalau beli kuehnya di Monica, beli coklat di Monica, selain free ongkir, gue juga dapat tambahan coklat yang lebih kecil nih, gue dikasih free sampel. Udah gitu penjualnya baik, udah gitu deket rumah, udah gitu bla bla bla. Nah itu namanya value kita terus makin baik. Seperti itu, Mas Zul. Ya, kayaknya gue panjang banget ya kalau nggak jawab. Niat sekali. Baik, terima kasih Mas Dandi. Jawabannya begitu luar biasa. Dan masih ada satu pertanyaan terakhir, Mas Dandi, dari Kak Wania. Pertanyaannya seperti ini, Kak, kalau kita introvert dan nggak pede buat jualan langsung, apa langkah awal yang bisa dilakukan supaya tetap bisa mulai usaha dengan nyaman? Waduh, pertanyaan menarik nih. Baik ya. Jadi Kak, kalau aku introvert ya sama banget kayak gue dulu ya. Sekarang gue juga masih introvert, cuman bedanya gue jadi ekstrovert ketika gue dibutuhin. Kalau udah enggak, gue balik lagi. Ya, jadi sebenarnya kalau orang lihat, Mas Dandi ekstrovert banget, kagak. Lu kagak tahu aja gue kalau udah selesai ngisi dan lain-lain, apalagi libur, HP bisa gue matiin. Serius, HP gue matiin. Bukan sinyal ya, HP gue matiin. Gue nggak mau diganggu, gue mau santai sendiri. Gue Netflix kan, ya. Gue jalan ke Lipo, gue ke time zone, gue ajak istri gue atau anak gue, ya. Atau bahkan gue biasanya bahkan gue bilang gini ke istri gue, sayang, aku mau sendiri dulu. Jadi gue bisa, gue pergi ke lantai dua, alhamdulillah dua lantai rumahnya. Habis itu gue tutup pintu, gue ngapain nonton film, tidur, baca komik, ya, baca One Piece ya, nonton whatever itu. Oke, ya jadi nggak ada yang salah ya, lu introvert dan extrovert ya, tenang ya, gue mendukung kaum kaum introvert ya. Nah, jadi gimana caranya Kak, biar aku tetap pede ya dan tetap dengan nyaman. Oke, gue notes dulu kata-kata nyaman ya, Wania. Jadi Wania, kalau kamu mau nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Oke, kalau kamu mau tumbuh, pasti kamu nggak nyaman. Makanya namanya jatuh cinta. Jatuh dulu, baru cinta. Oke, ya kenapa? Oh, Girang udah jatuh cinta kan di awal, kata si Zul. Tolong dong jemput aku di Bekasi. Wah, Zul misalkan rumahnya di Tangerang nih kayak gua. Wah, dia karena lagi jatuh cinta ya kan. Walaupun badannya lagi pegel-pegel, motornya motor jadul, kemudian duitnya juga tipis. Tapi dia karena cinta, dia hajar. Nih, mohon izin ya Mas Zul ya gitu. Karena tadi kan, ya gitu. Jadi, tidak ada kenyamanan ya ketika kita lagi mau tumbuh. Jadi kamu jangan berpikir nyamannya, tapi kamu harus berpikir apakah kamu akan bertumbuh kalau kamu melakukan itu. Ya, karena kan kamu mau jadi lebih baik. Kamu jadi lebih baik pasti akan ada harga yang harus kamu bayar. Kayak webinar ini kan, Kak aku nggak biasa untuk 1 jam natap layar. Lu kira emang gampang? Gue ngisi depan laptop bisa seharian tuh kadang capek-capek banget. Gue lebih baik ngisi offline. Bisa lihat mukanya langsung, bisa lihat senyumnya, lihat ketawanya. Lah kalau layar begini, kan cuma 2 orang yang bisa gue lihat nih, si Zul sama Pak Solihin. Ya kan, gue nggak bisa ngerasain si Zul tuh lagi nyengir dengan giginya yang rapih itu. Tapi kalau langsung kan gue bisa lebih dapat energinya. Serius gitu. Jadi ya jangan pernah berpikir untuk nyaman di awal. Lu pasti kagak nyaman. Oke, lu pasti nggak nyaman ya. Kak Dandi berapa IPK-nya pas lulus? IPK gue cuma 3,45.
ya. Mungkin buat teman-teman itu gede, atau mungkin buat teman-teman itu biasa aja ya. Buat gua, yang penting gua udah lulus, ya gua nggak malu-maluin orang tua gua deh, gitu. Ya, jadi pertama adalah ya, kalau ngerasa introvert, jadi bukan ngomong nyaman ya. Kak, tetap Kak, aku pengen nyaman dulu, baik. Jualanlah, oke? Jualanlah ke orang-orang yang lu kenal dulu, dan bentuknya cerita. Eh, gua ada jualan baru nih, casing HP, ya. Coba dong, ya. Lu nilai nih casing HP gua, lu coba pakai, kan gue jualan handphone nih, misalkan casingnya buat iPhone gitu, atau buat Android misalkan, lu cobain deh gitu. Ya, jadi kalau kamu mau di awal mulai, terus kamu ngerasa pemalu, jualanlah sama lingkar terdekat kamu, oke? Ya. Kedua adalah kamu jual tuh ke Pak dosen, ke Pak Solihin, ya, ke sahabatnya, sahabat lu sendiri, kan sahabat lu biasanya punya sahabat lagi tuh, ya gitu. Jadi gitu, wanita lagi, wania ya, lu jual ke orang-orang terdekat dulu, ya. Kak, aku tetap gak nyaman, saran gue mendingan lu gak usah jualan, lu kerja aja ya, lu banyak alasan. Ya, karena balik lagi, kalau lu pengen jualan pasti lu awal nggak nyaman, ya. Itulah kenapa, ya, sama-sama Wania, ya, itulah kenapa Wania, ya, di awal pasti nggak nyaman, tapi nanti lama-lama juga enak, ya. Karena apa? Lu sedang bertarung untuk lu bisa jadi lebih baik, seperti itu, ya. Semoga cukup menjawab. Ada satu lagi nih. Oke, Kak Zul, ada satu lagi pertanyaan untuk Kak Zul dari Kak Ika. Oh, salah ya, pembicaranya gue ya. Baik, pertanyaannya Kak Dandi. Kak Dandi, saya ingin bertanya, bagaimana kita survive dalam menghadapi bisnis kita di tengah kompetitor yang sekarang perang harga. Sedangkan kalau kita produksi atau jualnya itu kan bahannya agak pricey, asik gaya banget nih kayaknya anak-anak skena nih, si Ika Listiani ini ya. Dan bagaimana kita bisa menciptakan trust calon agar kita bisa lebih mendapatkan banyak pembeli? Wah, gila, pertanyaannya sangat sangat culture sekali lagi. Ya lagi. Oh, ya, oke. Ya, sangat culture sekali ya. Baik, jadi Mbak Ika, bagaimana caranya agar kita bisa survive ya? Karena sekarang lagi perang harga. Yang pertama, jangan fokus sama harga. Oke, jadi kalau harga lo murah atau lo harga mahal, tetap aja yang lo fokusin bukan harga, ya. Jadi yang pertama adalah lo harus pastiin value atau nilai atau manfaat yang lo jual itu memang sebanding atas apa yang harus mereka bayar. Oke. Contoh Ika, kenapa lu pilih UEU? Kenapa lu pilih Esa Unggul? Mungkin ada tiga hal. Oke. Pertama, mungkin karena harganya murah kuliah di Esa Unggul. Kedua, mungkin karena kampusnya dekat. Oke. Yang ketiga, mungkin ya kamu melihat memang lulusan situ bagus. Oke. Nah, maka kalau kamu misalkan ngelihat di tiga ini, jadinya harga kan jadi sosok. Meskipun ada banyak yang lebih banyak kampus yang lebih murah ya, kayak karyawan saya kebanyakan kuliahnya di Universitas Pamtit gitu ya, yang universitas paling murah itu gitu ya. Cuman kan ada tapi yang tetap orang kuliah yang mahal gitu. Jadi nomor satu ya, biar keadaan ini nggak kelamaan, udah 14.30 ya, takutnya teman-teman mau lanjut lagi kuliah. Bagaimana caranya menghadapi kompetitor ya dan perang harga? Jangan pernah ikutan perang harga. Begitu lu perang harga, lu pasti mampus. Ya, karena kenapa? Akan ada yang lebih murah lagi, akan ada yang jauh lebih bagus lagi. Maka jangan pernah bertarung di harga. Bertarunglah di values atau di manfaat ya. Ini buat Ika ya dan teman-teman yang lain, ya, coba ya lu cari, namanya adalah, ya, atau gua ini ya, gua kasih artikelnya di Google. Jadi um, values Harvard Business Review. Ini dia, jadi Harvard Business Review ya. Nah, lu bacalah ini ya. Gue yakin bahasa Inggris lu udah jago ya. Anak-anak Esa Unggul ya kan. Mana ya? Values. Nah, determine values ini. Ini bagus banget untuk teman-teman yang ingin ya, eh, jualan apapun itu bisa tetap laku. Nah, ini namanya segitiga values. Nah, oke, gua taruh di kolom chat aja lah ya. Nanti lo bisa baca. Gitu. Ya, jadi bagaimana caranya biar bisa survive terus? Naikin values-nya. Ibaratnya ya, kalau teman-teman nggak pernah mau kalah nih ya, lu beli casing HP, oke? Kalau akan di casing, buluk dalam waktu 3 bulan,
lu gue kasih casingnya lagi gratis. Nah, yang lain belum tentu ngasih kan, gitu. Nah, itulah disebut dengan value tambahan. Kalau Zul, oh Zul, kalau lu kerja sama Zul, selain Zul datangnya disiplin, tepat waktu, nggak pernah ngeluh, terus Zul juga suka jajanin. Wah, kayaknya enak kalau kalau satu satu tim sama Zul. Nah, itu disebut dengan values, ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, ya, kalau kita mau menang di dalam bisnis, ya, kalau hanya boleh pilih satu, maka satu itu adalah terus naikin values kita, terus naikin kebermanfaatan kita sehingga orang itu tidak punya alasan lagi untuk tidak memilih kita karena saking banyaknya manfaat kita dibanding yang lain. Seperti itu, Mas Zul. Baik, terima kasih Mas Dandi atas materi yang begitu hebat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena ini benar-benar insightful ya. Dan tentu terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini karena sudah mampu bertanya dan juga aktif sekali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Dandi, dan saya apresiasi. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Banyak sekali yang disampaikan oleh Mas Dandi hari ini, mulai dari gimana caranya kita mulai membangun bisnis, gimana caranya kita mampu untuk memiliki hal-hal spesifik dalam diri kita untuk memulai bisnis, terus juga apa aja yang perlu kita lakukan, hal skill apa aja yang perlu kita persiapkan, dan tentu ini sangat amat bermanfaat teman-teman sekalian, dan berharap bahwasanya teman-teman bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan terima kasih juga Mas Dandi. Namun sebelum kita menutup secara keseluruhan kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan penutup dari Kepala Pusat Kesiapan Kerja Universitas SAU. Wah, ada Mbak Ria, potong rambut. Waduh, apa kabar ini Mas Dendi? Waduh, luar biasa ini ya. Kalau mau ngomongin Mas Dendi ini kayak panjang ini ya. Kalau saya cerita di sini, saya nanti kalah nih nanti nih waktunya nih kayaknya. Luar biasa deh memang. Saya bangga banget deh kalau dengan Mas Dendi. Terima kasih Mas Dendi Kurniadi ya. eh, saya juga mungkin langsung saja, biasanya mungkin saya pakai acara membuka, tapi saya langsung saja. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih ya. Mungkin tentunya selamat siang kepada semua peserta sharing alumni. Wah, luar biasa ya. Anda bisa mendengar hari ini kita kedatangan Mas Dandi Kurniadi. Ini salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dan kebanggaan nih ya dari Universitas Esa Unggul. Karena luar biasa prestasinya. Saya selalu nggak pernah bisa untuk tidak mengundang beliau gitu ya. Jadi harus bicara sama apa alma maternya, bahkan nih mungkin ini adik-adik yang masih belajar atau bahkan mungkin alumni-alumni yang lain supaya bisa terinspirasi gitu kan, supaya bisa juga nanti sharing juga seperti Mas Dendi karena tadi kita sudah dengar ya luar biasa sekali. Pak, kongrat ya, sukses terus ya Mas Dendi. Siap, Mbak Ria. Mbak Ria nih, aduh kakakku. Sudah lama nih ya nggak bertemu. Oke, nah berarti dengan demikian kita sudah akhiri untuk sesi ini ya, karena memang untuk hari ini memang khusus untuk sharing alumni. Tadi kita sudah dengarkan ya sharing alumni kita dari Mas Dendi ini luar biasa, dan jangan khawatir karena saya selalu mengundang ya alumni-alumni dan selalu berbagi di setiap apa semester ya. Jadi mungkin nanti untuk mahasiswa yang baru juga akan kita dengar lagi nih ya Mas Dendi untuk sharing dan juga alumni yang lainnya gitu ya. Untuk Mas Dendi sukses selalu, tambah tambah luas lagi, tambah banyak lagi gitu ya kesempatan-kesempatan yang terbuka, dan tambah sukses tentunya. Nama alma maternya jangan dilupakan ya supaya selalu tetap ingat dengan Universitas Esa Unggul. Salam untuk apa istri dan juga mungkin untuk semua seluruh keluarga ya, Mas Dendi. Ya, Mbak Terima Ria. kasih banyak. Baik, dengan demikian kita sudah akhiri untuk sesi pertama ini, dan terima kasih untuk yang sudah hadir di sesi ini. Tapi jangan lupa Anda masih punya lagi sesi yang kedua yang juga kita akan dengar dari alumni, salah satu alumni dari Fakultas Komunikasi ya, yang juga nanti akan berbagi dengan kita semua. Baik, mungkin ini saja untuk menutup sesi pertama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Jul. Silakan Jul. Baik Thank Ibu, you, terima kasih banyak. Dendi. Ayo, Mbak Ria. Terima kasih banyak Bu Ria atas sambutan penutup yang begitu luar biasa dan juga sudah memberikan semangat kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Dan tentu juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Namun sebelum kita mengakhiri secara keseluruhan, kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk open kamera. Saya beri waktu
Apa saat teman-teman sekalian? Wah, tuh udah baru kelihatan nih Mas Dedi ya semuanya. Aman. Boleh teman-teman saya beri waktu beberapa saat untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kita mengambil sesi dokumentasi. Baik, kita akan mengambil sesi dokumentasi untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah membuka kamera dan untuk link absensinya sudah dikirimkan melalui kolom chat. Silakan untuk mengisi, boleh langsung diisi atau disalin terlebih dahulu link absensinya agar tidak terlupakan. Nanti kalau nggak ngisi absensi tidak bisa mendapatkan e-sertifikat seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir pada webinar hari ini. Berharap bahwasannya apapun yang disampaikan oleh Mas Dandi bisa bermanfaat dan saya yakin akan bermanfaat. Dan tentunya juga terima kasih kepada Mas Dandi atas ilmu yang begitu berharga hari ini. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk bergabung kembali di sesi kedua nanti sore dengan alumni yang tidak kalah luar biasa juga tentunya begitu. Dan berharap bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Saya Nanda Zulkifli menutup secara keseluruhan kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Have a nice day semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.